Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikulum dikunyah. Halo semuanya. Hari ini saya ingin mempresentasikan hasil buku yang telah saya baca. Lebih tepatnya saya merealisasikan buku yang telah saya baca. Kenalan, nama saya Abdul Abdul Salam. Berasal dari kelas 12 IPA 2. Buku yang ingin saya presentasikan adalah buku Win Your Inner Battles. Buku Win Your Inner Battles ini adalah buku yang menceritakan bagaimana cara kita melawan hambatan mental kita, dan juga bagaimana caranya kita mengendalikan diri kita dan melawan diri kita, ya. Di sini ada daftar isinya, yaitu identitas buku, isi buku, kelebihan dan kekurangan, kutipan favorit, dan juga dokumentasi. Nah, sebelum kita membahas bukunya, siapa sih Darius Faros? Darius Faros adalah penulis dari buku Win Your Battles sendiri, di mana beliau adalah pengusaha, penulis, dan juga pengembangan penyesuaian diri, yaitu beliau seringkali membuat podcast atau web yang tentang membahas bagaimana caranya pengembangan diri, lalu kesuksesan, dan improvisasi diri sendiri. Oke, baik. Berikut juga adalah karya-karya buku beliau, yaitu ada The Lead to the Day, terus What It Takes Before Victory, habis itu Your Win Inner Battles, habis itu Highly Production Remote Work, dan juga Think Straight. Selanjutnya kita masuk ke identitas buku. Yang pertama itu judul buku. Judul bukunya ini adalah Win Your Inner Battles sendiri. Kemudian penulisnya itu adalah Darius Faros, dan penerbitnya adalah Gramedia Pustaka Utama. Tahun terbitnya 20 Juni tahun 2024, dan juga tebalnya itu 192 halaman. Selanjutnya kita masuk ke isi buku. Jadi buku Win Your Inner Battles ini karya dari Darius Faros adalah panduan praktis untuk mengatasi hambatan mental yang sering menghalangi seseorang dalam meraih kesuksesan. Melalui buku ini, Faros mengajak pembaca untuk memahami bahwa pertarungan terbesar adalah pertarungan pada diri sendiri, melawan ketakutan, keraguan, dan kebiasaan negatif yang menghambat kemajuan. Dalam buku ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu pertarungan dalam diri, di mana Faros menjelaskan bagaimana mengenali dan memahami konflik batin yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Ia menekankan bahwa ketakutan, kecemasan adalah hal yang alami, tetapi harus dikelola dengan baik agar tidak menjadi penghalang. Sebagai contoh, seringkali banyak orang yang ingin memulai usaha atau bisnis, tetapi takut kalau bisnis itu akan gagal. Sedangkan Faros sendiri menjelaskan bahwa bukti nyata bahwa beliau sebelumnya juga ragu untuk menulis, tetapi dengan hal-hal kecil yang dia lakukan, hingga akhirnya dia berhasil melewati fase pertarungan dalam diri tersebut. Dan juga di sini saya mengambil foto, yaitu di dalam bukunya. Mari kita putuskan bahwa kita itu memimpin, bukan mengikuti, dan juga kita mencipta, bukan mengkonsumsi, tetap positif, bukan negatif, menyelesaikan masalah, bukan mengeluh, mendatangkan sukacita, bukan murung, berdaya, bukan lemah. Jadi mari kita putuskan bahwa kita itu memiliki keberanian untuk melakukan apapun yang diinginkan. Katakan tidak pada kehidupan yang penuh stres, kecemasan, nyeri luka, dan kesedihan. Rangkulah kehidupan yang penuh sukacita tanpa takut. Untuk bagian keduanya, yaitu kendali. Di bab kendali kita mengajarkan pentingnya fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Banyak sekali orang terjebak dalam overthinking dan kekhawatiran terhadap hal di luar kendali mereka. Padahal energi itu seharusnya digunakan untuk mengambil tindakan nyata dalam hidup. Sebagai contoh, kita sekarang sangat ditekankan oleh banyak sekali uprak, tetapi bukan uprak yang harus kita ubah, tapi itu cara kita menghadapinya dengan kita melakukan hal-hal kecil seperti mengerjakan uprak fisika, lalu mengerjakan uprak bahasa Indonesia. Bukan ubah tujuannya, karena kita tidak bisa mengubah bagaimana pendapat orang lain atau juga bagaimana guru-guru, kita nggak bisa mengubah. Jadi kendalikan diri kita. Mereka menceritakan sesering apa The Beatles berlatih, atau sebanyak apa Bill Gates menghasilkan uang, atau betapa hebatnya Thomas Edison sebagai seorang penemu. Tapi kalau memang mengambil tindakan adalah sesuatu yang sangat mudah, mengapa tidak semua orang melakukannya?
Maka dari itu kita perlu yang kendali dalam diri. Selanjutnya itu tujuan hidup. Di sini Forbes menjelaskan bahwa menekankan pentingnya memiliki tujuan yang jelas dan bagaimana langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten dapat membawa perubahan besar. Di sini saya membawa kata kecil dan konsisten. Jadi maksudnya itu sebagai contoh, banyak sekali orang-orang yang ingin diet atau kurus. Mereka terlalu fokus dengan tujuan yang jauh, dengan tujuan pencapaian yang jauh. Tapi mereka lupa kalau mereka tuh harus menaruh tujuan hidup mereka dengan hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Seperti contoh, misalkan aku pengen turun berat badan, aku pengen kurus, tapi dia tidak akan melakukannya karena mereka menargetkan tujuan hidup yang sangat jauh. Kecuali kita bisa mengubah tujuan itu seperti aku mau lari hari ini 30 km, atau aku hari ini mau makan makanan yang sehat. Dengan begitu kita mencapai tujuan panjang itu dengan melakukan hal-hal langkah yang kecil dan juga secara konsisten. Selanjutnya kita masuk ke kelebihan buku dan kekurangan buku. Kelebihan buku yaitu gaya bahasanya sederhana dan mudah dipahami. Buku ini menyampaikan ide-idenya dengan bahasa yang jelas dan langsung ke inti. Jadi tidak perlu kita terlalu berpikir panjang untuk memahami buku ini, karena buku ini juga pendek dan juga tidak bertele-tele. Dengan hanya 94 halaman, buku ini padat dan efisien, cocok bagi mereka yang ingin mendapatkan wawasan berharga. Dan kekurangannya itu menurut saya tidak ada studi kasus atau data ilmiah. Di buku ini lebih bersifat reflektif dan juga berbasis pengalaman pribadi sang penulis. Dan juga kekurangan yang kedua yaitu fokus yang terlalu umum. Fokus ini terlalu umum sehingga kurang memberikan solusi spesifik untuk berbagai jenis tantangan yang dihadapi individu. Oke. Dan ini adalah kutipan yang saya ambil dari buku tersebut, yaitu mari kita coba mengajarkan kemurahan hati dan dermawanan karena kita dilahirkan egois. Selanjutnya, ini dokumentasi saya membaca. Dan sekian dari presentasi kali ini. Kesimpulan yang bisa didapatkan, buku ini adalah buku yang baik buat kalian yang ingin mengembangkan diri kalian dan juga melawan taklukan diri kalian. Penutupan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.